Tasya. Kebetulan hari ini aku nggak sendirian nge-hostnya karena aku bakal ditemenin sama rekan aku. Di sini ada Mbak Puput. Halo Mbak Puput, gimana sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Tapi ada deg-degan sebenarnya sih. Juga. Pertama kali. Oh, seragam. Lucu ya. Nah, di episode kali ini kita bakal beda sama episode sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin kita lebih ke serius, nah hari ini kita lebih ke fun ya Mbak ya. Gimana nih Mbak nih pada hari ini? Iya, jadi tema hari ini tuh kita cuma santai dan fun karena kita ingin ngobrol bareng-bareng IT yang memang mereka mengembangkan SIM RS IMR Nuha ini. Oh, berarti yang di episode kali ini kita lebih kenalan ya sama orang-orang di balik layar Nuha. Mungkin langsung aja nih kita langsung kenalan kali ya Mbak. Kenalan dulu sama orang-orang yang ada di belakang Nuha nih. Iya, boleh. Nah, yang pertama nih udah cengar-cengir aja dari kayaknya. Halo Mas, boleh kenalan dulu dong. Nama saya Meghan Saputra, biasa dipanggil Harga. Saya sebagai koordinator IT Pekerjaan Support di PT Data Integrasi Inovasi. Ya Allah. Nah, selanjutnya ada juga nih, kita santai aja ya. Nah, di sini juga selanjutnya ada nih. Nih kayaknya ini udah pusing banget dari tadi di mukanya nih. Halo Mbak Tasya. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wisnu Putra Pratama, biasa dipanggil Roy. Jadi biasanya memang teman-teman di sini saya merasa teman saya Roy. Wanita aja. Next, mungkin selanjutnya mas-mas lagi. Nah ini nih, yang sibuk banget nih, susah banget kita dapetin waktunya nih selanjutnya nih. Ngatur jadwalnya agak sulit nih. Halo semuanya, Halo. nama saya Awan. Sekarang jadi koordinator backend. Lagi progres di versi 3. Mantap. Bisa Udah. Mas Roy? Dipanggilnya kita TUS. Bisa Mas. Tusuk. Mantap sekali dia. Namanya emang di sini agak kebarat-barakan ya. Tusuk Roy. Itu memang udah Unik-unik sekali ya. Nah ini yang selanjutnya nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rozi. Tapi karena di sini ada yang namanya Rozi juga, tapi di sini saya dipanggil Erik Sebastian gitu. Jadi panggilnya Pian apa Erik? Bebas. Kemarin kan pamungkas. Itu lagi ya. Lagi. Mungkin kita langsung aja lah ya. Ini kan kita santai-santai aja nih, yang ngobrolnya juga nggak usah baku-baku ya mas-mas kalian semuanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya memang banyak juga nih yang nanya ke kita nih. Yang pertama sini ada pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik pengembangan dari SIM RS dan IMR Nuha? Mungkin kita bisa jelasin dari masing-masing bagiannya. Kan ini beda-beda ya. Ada IT, ada tim develop, ada juga front end. Silakan Mas. Mau dari mana dulu? Dari back end atau mungkin front end atau? Sepertinya sih yang paling bagus dari perspektif support ya. Nah ini Oh, gitu. IT saya Support support. Iya. Iya. Ini langsung ke pengembangan ini. Iya. Soalnya kalau kita duluan nanti dia gimana gitu. Silakan Mas Andra. Oke, dari perspektif IT Application Support, yang pastinya di kita di IT Application Support itu kita dapat masukan dari teman-teman sahabat Nuha terkait modul baru ataupun terkait bugs yang teman-teman temukan. Jadi memang sebelum kita deploy atau kita sebarluaskan versi Nuha yang terbaru, sudah pastinya itu sudah melalui tahap testing dari sisi tim kami. Akan tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa bug-bug atau ada update terbaru itu memang ditemukan oleh teman-teman di lapangan gitu. Jadi supaya mungkin terkait alur atau terkait bugs yang memang itu membuat aplikasi menjadi lebih efisien, itu dari teman-teman lapangan itu lapor ke tim Nuha, nanti dari tim Nuha akan lapor lagi ke tim development untuk dibuatkan. Setelah itu di testing dan disebarluaskan ke teman-teman klien kami. Lebih seperti itu. Jadi memang saling berhubungan gitu ya? Iya pastinya. Jadi memang IT Application Support itu juga jadi garda terdepannya juga ya untuk teman-teman. Jadi itu sih dari IT Application Support. Oke, Mas Hadja, kalau boleh tahu sekarang IT app di bawah Mas Hadja ada berapa orang nih Mas? Iya, sebetulnya kan di kita di ID Application Support itu kan ada beberapa job desk ya. Yang pertama itu
IT implementator. IT implementator ini tugas utamanya itu supporting teman-teman yang ada di lapangan pengguna MUHA. Supporting ini kita 7 kali 24 jam, jadi benar-benar full kita shifting juga. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kendala atau ada masukan boleh infokan ke tim IT implementator. Terus juga ada IT database administrator, kita ada 2 orang di situ. Oh iya, tadi IT implementator kita kurang lebih sekarang ada 15 orang. Terus juga IT database admin itu ada 2 orang. Terus juga ada QA. Jadi di IT implementator itu ada QA juga, QA tester itu ada 2 orang. Jadi berapa tuh? 15, 2 sama 2. Sudah 19 orang yang bisa terjadi. Berarti itulah dia mengapa Nuha ini bisa 24 jam untuk melayani klien-kliennya ya. Jadi kalau misalnya memang ada kendala dan lain-lain itu langsung ada IT support yang menangani. Wih, Betul. hebat banget ya. Superhero. Superhero-nya Nuha. Superhero. Oke, tadi dari sisi IT apps ya. Iya. Sekarang kita mau ubah POV-nya nih. Dari mana nih? Mau back end atau front end dulu nih mungkin? Mungkin sampingnya aja nih kali ya. Iya, sampingnya. Kayaknya dia udah siap banget nih jawabannya soalnya. Oke, udah merangkai kata-kata Iya, dari kelihatannya udah kayak siap banget nih jawabnya. Ya. Silakan, Mas Roy. Sebenarnya nama saya itu sebenarnya Wisnu Simpat. Oh, Jadi kayaknya agak terlalu kontak sama saya namanya. Oke. Jadi sebenarnya Mas Wisnu atau Mas Roy? Mas Wisnu aja. Mas Wisnu aja. Oh, ya udah. Terlalu keren juga. Jadi namanya itu Silakan Mas Wisnu. tadi kita ngebahas tentang pengembangan dari sisi tim IMR tim Nuha ya. Iya, Jadi kan tadi betul. kan mungkin dari Mas Adra sudah menjelaskan kita itu ada namanya masukan-masukan dari teman-teman dari Sobat Nuha. Biasanya mungkin teman-teman Sobat Nuha kan merequestkan atau memberikan masukan-masukan yang insightful ya. Nanti diterima oleh tim IT support atau tim implementator tadi. Nanti tim implementator tadi itu akan melanjutkan ke development. Nah, development pun ini dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama jelas, jadi kita nggak asal buat nih dari masukan teman-teman Sobat Nuha. Biasanya kita analisa dulu. Nah, setelah analisa itu tadi, kita akan bagi lagi dia apakah masuknya cuma front end, cuma back end, atau hanya sebatas perubahan di data aja. Kan banyak tuh biasanya tuh, atau kadang mungkin ada pengaturan-pengaturan yang mungkin teman-teman Sobat Nuha mungkin tidak menyadari ada pengaturan itu. Kalau di saya sendiri, kalau di teman-teman front end, jelas dari analisa itu sendiri nantinya kita analisa gimana caranya front end ini atau tampilan ini bisa gampang digunakan oleh teman-teman rumah sakit ya, atau teman-teman tenaga medis. Apalagi kan tenaga medis itu kebanyakan mungkin agak sedikit lebih dewasa atau lebih yang mungkin dokter-dokter apalagi spesialis ya kan mungkin ada dan sebagainya kan perlu tampilan-tampilan yang memang nyaman digunakan. Nah, ini salah satu keunggulan Nuha sendiri. Kalau urusan front end itu di Nuha itu ada yang namanya custom tema ya. Jadi mungkin teman-teman di sini itu kalau di rumah sakit lain tuh kadang kalau demo mungkin Batasya lihat nggak tuh kalau tema itu beda-beda sendiri gitu. Nah itu mungkin satu keunggulan Nuha ya. Jadi setiap dokter itu bisa memilih temanya atau warnanya masing-masing. Itu salah satu yang mungkin dari kelebihan Nuha. Oke, terus balik lagi tadi kita ngomongin front end atau ngomongin desain sendiri. Analisa tadi dari sisi desain sudah dianalisa desain, habis itu kita mulai sisi code-nya atau mulai sisi coding langsung passing dari proyeknya. Nah setelah itu nanti mungkin diskusi lebih lanjut dari teman-teman. Jadi kompleks ya. Ini kompleks sebenarnya banget. ya. Oke, makanya kalau misalkan memang ada masukan dari Sobat Nuha itu tidak bisa langsung dijustifikasi ya. Tidak Jadi harus bisa. dianalisis dulu ya. Betul sekali. Oh, gitu. Dan itu pun analisanya ada dua loh Mbak Put. Ada dua gitu, ada dari sisi front end dan dari sisi back end. Oke. Makanya mungkin memerlukan waktu jika memang ada masukan-masukan dari Sobat Nuha ya. Tapi tetap kok kita tetap menampung semua masukan dari teman-teman. Mantap banget ya nih kayaknya nih. Tadi temanya bisa ganti-ganti ya. Berarti kalau temanya dokter suka anime boleh langsung ganti. Itu beda konteks. Oke. Agak nih ya. Misalnya kayak anaknya tuh sangat earth tone gitu ya. Iya, Jadi nanti- warnanya rom Iya, dia. itu Oh, gitu. mungkin nanti di sini ada contohnya di sini. Iya.
Tolong diedit. Ini banget nih cewek bumi ya. Itu kalau foto yang diupload kecil itu ada kotak-kotak. Itu belum masuk mungkin ya Mas. Ini mungkin kebiasaan teman-teman back end di kadang selalu minta-mintanya yang memang aneh. Untuk berbuat ya. Oke. Seru. Nah, sekarang mungkin dari sisi back end ya Mbak Tasya ya, gimana nih? Mau Mas Awan dulu atau Mas Erik dulu? Ini sama. Sebenarnya sih lebih bagus Mas Erik. Kenapa seperti itu? Karena memang agak lain nih. Kalau back end di sini mungkin yang fokus ke back end ada dua, saya dan Mas Erik. Tapi Ya. kalau Mas Erik ini lebih fokus setelah dari teman-teman IT Apps, biasanya lewatnya ke Mas Erik dulu. Oh gitu. Ya, jadi memang dibagi jadi dua di situ. Kalau pengembangannya kecil dan kita butuh cepet gitu ya. Kalau kita bicara biasanya teknisnya itu bahasanya hotfix. Wih, gitu. Nah itu biasanya dikerjakan sama Mas Erik. Oh, Tapi kalau oke. sifatnya merubah alur dan lain-lain itu nanti udah cukup panjang areanya. Oh, Nah, oke. jadi lebih bagus ke Mas Erik dulu. Oke. Boleh juga ya, boleh juga dari sisi gateway-nya itu atau itu cocok banget sama Mas Erik ya. Boleh silakan Mas Erik. Oke, terima kasih. Saya sendiri, saya lupa tadi bilang kalau saya itu ada di tim support developer ya. Jadi tugasnya sebetulnya itu menganalisa permintaan dari sahabat Nuha sekalian yang Mantap. disampaikan ke Mas Harda tadi dan disampaikan ke kami biasanya awal. Nah, biasanya dari kami itu kita analisa terlebih dahulu ini akan merubah alur atau hanya sekedar hotfix seperti itu. Nah, di bawah support developer juga itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu BE atau back end, yang kedua front end juga di situ di dalamnya. Tapi di dalam support developer sendiri tidak sebesar di timnya Mas Awan dan juga timnya Mas Wisnu gitu. Tapi kami menganalisa terlebih dahulu dan juga satunya juga ada DevOps. Tentunya kami juga butuh yang namanya analisa dari segi servernya itu sendiri. Mungkin front end-nya dan back end-nya tidak ada masalah, tapi ada permasalahan di servernya seperti itu. Jadi setelah kami analisa di situ apakah permasalahannya di front end atau back end atau di servernya. Kalau kita perlu adanya perbaikan di FE atau BE tadi, kita bisa sampaikan kalau misalkan lebih besar sekali perbaikannya dari FE, maka saya akan sampaikan ke Mas Wisnu seperti itu. Tapi kalau misalkan dari BE-nya sendiri, akan kami sampaikan ke Mas Awan. Dan kalau misalkan ada permasalahan di server seperti itu, maka akan biasanya kami tangani sendiri karena salah satunya di support developer itu ada DevOps. Oke, berarti saya makin pusing ya karena saya bukan IT ya. Saya agak bingung nih. Kita yang nggak paham malah kayak ya. Karena di otak itu cuma kayak angka-angka aja. Nggak kebayang ini apa yang diomongin. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang ada masukan ini sangat kompleks banget ya. Tadi udah dianalisis mau itu back end, front end atau mungkin tadi ada tambahan server. Terus kalau misalkan di back end pun ada yang hotfix dan juga kalau misalkan memang ada perbaikan alurnya ya luar biasa nanti ya akan memakan waktu juga ya Mas ya untuk perbaikan tersebut. Oke. Wah, Menarik luar banget biasa. ya. Karena memang kompleks banget nih kayaknya nih. Iya, ternyata pengembangan si Kares Nuha itu sangat luar biasa untuk alurnya gitu seperti itu ya Sobat Nuha. Oke, yang terakhir langsung aja nih. Iya, yang Mas Awan nih paling tunggu-tunggu. Soalnya kayaknya dari mukanya kayak bakal ngejelasin panjang nih. soalnya ini adalah ketua podcast DIY. Tiba-tiba jadi ketua. Silakan Mas Awan, mungkin boleh diceritakan sedikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan planet itu sulit banget. Karena planet ini pertama jauh ya. Ya. Planet. Jadi ini kita mau bahas Awalnya Planet Ban ya, mau bahas Planet Ban. Jadi semoga Planet Ban tolong endorse kami ya. Planet distro itu juga Planet distro. Planet Distro boleh sama Planet. Durasi. Oke, durasi ya. Silakan Mbak Acang boleh langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin sebenarnya tadi udah sedikit banyak dijelasin ya sama Mas Arda, Mas Wisnu dan Mas Erik. Kita yang biasa sebut Roy, Mas Wisnu gitu ya.
Roy dan Jadi memang tadi sedikit banyak memang sudah dijelaskan bagaimana dengan alur kayak gitu ya. Mungkin tadi yang kurang kayaknya itu dari sisi alur ketika memang permintaan dari teman-teman sobat Nuhani memang berimpaknya cukup panjang gitu. Nah ini biasanya yang sering dikeluhkan. Mas, kami di minggu lalu atau di bulan lalu sampai 1 bulan kok permintaan kami belum diakomodir gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan kegiatan yang ada di rumah, kami setiap minggu kan ada yang namanya weekly meeting. Oke. Nah di weekly meeting itu kita membahas isu-isu yang memang saat itu sudah dikumpulkan oleh teman-teman implementasi atau memang sudah langsung masuk, biasanya masuk ke Mas Wisnu, entah saya atau Mas Erik biasanya. Nah, di situ tuh kita akan bahas sebenarnya ini itu lingkupnya besar atau kecil. Jadi kalau misalkan di minggu ini mungkin teman-teman dari Sobat Nuhani ada pertanyaan atau mungkin ada permasalahan yang ada di alur yang ada di rumah sakit, biasanya di hari Sabtu atau di hari Jumat itu kita sudah mulai dibahas sebenarnya. Namun memang hasilnya tentu kami tuh cukup banyak pertimbangan. Nah, yang paling sering terbentur biasanya ada 2. Nah, yang paling sering terbentur nih, sehingga mungkin teman-teman sobat ini perlu tahu nih, kok kenapa kok kadang-kadang ya permintaannya sulit gitu ya, nggak diakomodir gitu bahasanya. Jadi yang pertama biasanya itu dari sisi timeline. Itu yang paling pertama. Kenapa dari sisi timeline? Karena sebenarnya yang saat ini pun kami sudah ada deadline untuk timeline kita ke depan. Gitu. Bahkan sampai 1 tahun ke depan ini udah belum sebenarnya. Gitu. Jadi sudah banget ya. Kalau permintaannya itu sampai merubah alur, yang pertama kita pikirkan sebenarnya adalah timeline. Di situ. Nah, paling sering terbentur di timeline. Yang kedua yang paling besar biasanya terkait dengan alur ini apakah harus merubah ke semua rumah sakit atau tidak. Nah, konsepnya begitu. Jadi kami kalau misalkan menganalisa terus membuat kita tentukan kita buat fitur A, B, C misalkan ya. Di fitur itu alurnya seperti apa, terus nanti impact ke user bagaimana, terus timeline pengembangannya bagaimana, hasil testingnya bagaimana. Sebenarnya di sana itu cukup kompleks gitu. Dan ketika ini memang berbentur, misalkan hanya 1 rumah sakit atau 2 rumah sakit yang menggunakan, biasanya kami akan sedikit memundurkan dari sisi priority. Tapi tenang saja, biasanya meskipun itu tidak diakomodir dalam waktu dekat, biasanya dari tim Mas Arda nih 1 minggu, 2 minggu muncul lagi pertanyaan yang sama. Biasanya seperti Reminder ya Mas Arda. Iya. Jadi nah itu dia. Jadi biasanya kalau misalkan ada keselekan di antara kita, biasanya dengan Mas Arda yang pertama. Tapi kami tetap support bagaimana teman-teman di Nuha itu pakainya lebih nyaman sebenarnya ya. Tapi kalau memang ada alur-alur yang dirasa penting, kami biasanya ada priority. Contoh misalkan priority paling utama kami dari sisi prioritas tas. Kalau kami menyebutnya tas ya, itu yang pertama berkaitan dengan pihak eksternal. Contohnya dari sisi pengembangan dari BPJS ketika ada perubahan kebijakan dan lain-lain, itu pasti masuk ke prioritas utama kami. Itu kondisi yang pertama. Nah, kalau yang kedua, kalau misalkan itu dirasa kecil pengembangannya atau perubahannya dirasa kecil, tidak berimpact banyak, biasanya akan langsung dikerjakan sama Mas Erik. Mungkin sedikit info aja ya, Mas Erik ini 1 minggu itu bisa 40 tas. Wow, selesai. Mantap. 1 minggu. Bisa sekitar segitu. Bahkan kalau misalkan rentang waktunya cukup hot fix nih, ini hotnya lagi hot-hotnya. Sangat hot. sama Hot Wheel kayaknya nggak beda tipis. Hot Wheel? Sama-sama hot. Nah itu biasanya 1 minggu bisa sampai 70. Nah maka kita apresiasi Mas. Hot Wheel aja lebih hot Mas Erik loh. Iya. Hot Wheel aja Hot Pop gimana? Lebih manis. Nah itu biasanya yang memang sering terjadi di kita ya. Jadi mungkin kami juga mohon maaf kalau misalkan dalam waktu dekat mungkin ada yang belum terakomodir dan lain-lain. Tapi perkara sebenarnya itu masih dalam kondisi dan masih di follow up terus sama Mas Arda. Udah mantap banget ini. Iya. Follow up ini. Iya. Ya. Memang kita ini mungkin keunggulannya kita koordinasi itu terus-terusan. Gitu. Bahkan mungkin setiap hari itu ada koordinasi. Koordinasinya hot atau enggak nih? Ya tergantung ya. Intinya ya. Jadi jarang ada biskop-biskop itu jarang berarti. Cukup jarang ya. Cukup jarang. Iya. Cuma kadang-kadang sekali ada miskun cukup besar. tapi kami selalu berusaha. Yang penting adalah sebenarnya kami sangat berusaha supaya ketika masuk ke dalam
teman-teman yang ada di klien itu sudah cukup oke untuk teman-teman yang di klien. Jadi kami juga sebenarnya terkadang itu kami sudah mengerjakan, mungkin dari timnya Mas Erik atau dari tim saya atau dari timnya Mas Wisnu sudah mengerjakan, tapi kami tidak bisa langsung mendistribusikan ke teman-teman. Terkadang itu, ya. Jadi sebenarnya kadang beberapa itu memang sudah terakomodir hasilnya. Oke. Cuman memang belum bisa dipublikasikan aja gitu. Iya. Nah, berkaitan dengan planet, Stop. Planet Ban jangan lupa ya hubungi aktif kami di bawah ini. Ini luar biasa banget nih. Iya, mantep banget ini sih ya. Iya, oke. Berarti di sini kalau saya lihat memang ada kerjasama ya. Jangan Dari- dilihat tuh, dilihat. Jadi saya rasakan dan saya dengar. Ini ada kerjasama yang sangat luar biasa dari ITX, kemudian dari pihak back end, dan juga ini mungkin dari Mas Erik ya, dan juga dari Mas Wisnu. Nah, sebenarnya dari kalian kan pasti kan memiliki tim masing-masing ya. Iya. Nah, tadi udah disebutkan nih sedikit nih sama Mas Awan untuk menjaga komunikasi itu akan terus-menerus kalian koordinasi di weekly meet. Nah, sebenarnya ada cara lain nggak sih sehingga tim Nuha ini nih, semuanya nih pengembang Nuha nih bisa terus mengembangkan solusi gitu kan ya. Banyak. Wah, banyak kira-kira gimana nih Mas Hardan? Udah siap banget ya. Banyak Dilakukan banget. nih. Kita di ITF sini sampai dengan BN nih. kita di sini banyak kegiatan yang menghibur ya. Banyak kegiatan yang menghibur ya. Contoh kita ada game, kita ada PS5. Kita main game di sini itu untuk menghilangkan stres juga teman-teman. Sebentar. Walaupun Ada habis hubungan sama main komunikasi. PS untuk stres. Kita ada hubungan sama komunikasi gitu. Jadi kita berkomunikasi antara sesama meskipun kita berlawanan ya. Jadi kita Main tuh FIFA kita berlawanan tapi berkomunikasi by skor gitu. yes, Oke. Iya. skor itu hanya angka. Harga diri itu utama. Harga diri itu utama. Oke, jadi tetap solid ya, walaupun solid. kadang-kadang suka berantem gitu ya. Bukan suka sih emang. Emang Emang selek. Emang selek keadaannya. Iya, sebenarnya kadang-kadang melampiaskan. karena Oh gitu. Ya, karena memang dalam koordinasi sebuah tim antara tim satu dengan tim lain pasti itu ada yang namanya panas dan dingin. Iya. Iya. Tapi biasanya itu stress release-nya ada di dalamnya. nah Oh. Yang satu stresnya hilang, yang satu makin stres. yang galau makin stres. Oh gitu ya. Oke. Kalau dari Hana berarti dari game ya. Oke, kalau dari Mas Wisnu gimana nih Mas Wisnu? Biar komunikasinya makin bagus nih dengan antar tim gimana? Pertama mungkin dari sisi komunikasi kita harus erat dulu mungkin. Nah, Berat banget apa? Habis ini keluar olahraga badminton. nah, yang mungkin banyak cara biar kita itu makin erat dan makin tahu sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita kerja udah lama ya, kita kerja udah lama. Mungkin saya sama kawan udah bareng dari awal DI dan sebagainya kan. Jadi saya kadang merasa bahwa mungkin awal ngomong A aja langsung saya sudah paham ini lagi gimana. Waduh, telepatinya udah tinggi banget. Mungkin Chemistry. chemistry-nya. Jadi memang kita tuh harus Dari lahir udah bareng teman-teman ya mereka. nah, jadi memang dalam dunia kerja apalagi ya kita memang harus lebih banyak menekankan chemistry pada atau erat lagi tadi ya sama teman-teman kerja kita terutama ya. Tadi banyak cara mungkin kita dari game, dari main PS5, dari mungkin main olahraga seperti badminton ya kita kan kadang ada badminton tiap seminggu sekali mungkin ada badminton dari lebih Masih aku olahraga badminton ya? alhamdulillah masih apalagi masih Sama satu lagi ada olahraga yang sering kita panco. Di sini kita panco. Di Buat sini teman-teman sangat yang mau panco. lawan Oh, tim tiba-tiba tim panco dua. Terus lawan Cenduk. Itu ada lawan panconya. Jangan diterusin. Sensor itu nggak layak tayang. Pakai tweet aja nanti pakai tweet. Oke. Berarti banyak cara ya. dengan cara komunikasi tadi kita kuatkan chemistry dari banyak game banyak main bareng dan sebagainya itu mungkin dari saya ya. Oke, silakan mungkin dari Mas Awan atau Mas Erik mau menambahkan. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ada tambahan sedikit. Jadi kita itu sesama tim itu tidak hanya koordinatornya aja yang harus klop gitu, tapi juga antar staff juga harus klop ya. Benar. Jadi kadang kita itu tidak hanya berdiskusi gitu bagaimana ada salah satu chemistry yang bisa chemistry building kalau saya bisa chemistry building itu
Kalau di atas tuh di lantai 3 teman-teman biasanya main Mobile Legends bareng. Oh itu membangun Dia chemistry ya, ya. ada role-role beda ya, role-nya Iya. beda, ada yang tanker, ada yang apa namanya assassin dan sebagainya. Itu Walaupun kan punya role tembak-tembak beda. menembak gitu ya. Itu bukan. Bukan ya? Bukan. Kalau Maaf nggak tahu nih. Bukan gamer Gamer ya, ya. jadi- Bukan gamer. jadi salah satunya seperti itu main Mobile Legends. Oke. Berarti teman-teman semuanya bisa meningkatkan komunikasi ya dengan Mobile Legends ya. Ya, tapi tentunya nggak di jam kerja ya. Nggak di jam kerja ya. Ya, seperti Nanti itu. dipanggil HRD. Oke, Mas Awan gimana Mas Awan? Saya setuju. Singkat, padat, dan tidak jelas. Jadi mungkin sedikit info buat teman-teman sobat Muha ya. Jadi kita kalau weekly itu seperti ini. Jadi terkadang memang agak mellow itu karena banyak bercanda. Tapi di situ kadang-kadang kita menemukan insight-insight baru. Iya, Ya. Tapi kalau soal untuk komunikasi nih ya, yang paling penting sebenarnya di antara kita, di antara masing-masing tim, entah yang dari koordinator atau dari timnya itu ada satu kunci di mana kita itu komunikasi yang panas itu langsung menjadi dingin. Apa itu? Gimana? Legowo. Iya. Teguh. Iya. Itu udah dalam banget ya legowo itu udah dalam banget sampai Betul. ikhlas. Betul. Ikhlas Karena memang tujuan kita kadang-kadang namanya kita tim ya, Iya. saling antar tim koordinasi memang mungkin kadang-kadang ada miskomunikasi itu sudah pasti pernah terjadi Iya. gitu kan. Pasti. Tapi kalau misalkan kita memang sebenarnya kita kalau kita lagi berdebat misalkan seperti itu ya, itu tujuannya tuh apa sebenarnya? Ya. Kan tujuannya akan untuk menentukan kesepakatan sebenarnya. Nah di dalam menentukan kesepakatan ini terkadang dari dua belah pihak, mungkin dari dua unit antara saya sama Mas Arda atau saya dengan Mas Erik ya kan, mungkin di antara kami harus ada yang berdua di situ. Tapi sebenarnya tujuannya harus tetap tercapai. Jangan sampai dari Mas Arda legowo teman-teman jadi korban, itu jangan sampai. Iya. Nah di situ. Oke. Iya. Legowo tapi tetap mencapai tujuan. Tetap harus mencapai tujuan. Iya. Oke, ini saya lihat Mas Arda ngituin batu mau ngapain Mas? Ya biar Tahan sesuatu. Mau tahu apa nih? Mendapat ya, mendapat. Saya takutnya dimasukin cangkir di situ. Melempar jumroh ya. Jumlah ya, benar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tasya. Ya menarik banget sih dari yang tadi ya Mbak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Sebetulnya apa aja nih tantangan dan serunya dalam mengembangkan si Meres dan Yempar Muha ini? Kalau tantangan 99% tantangan. Tantangan. Keseruan. 1%-nya ketawa-tawa. Serunya karena tertantang itu tadi. Oke, gitu. Oh, jadi intinya 100% itu tantangan. Iya, iya. Saya tuh sering dengar quote gitu loh. Ya, quote, Kalau gimana dong? misalkan hidup itu kalau dipertaruhkan itu gimana ya mas? Ini tahu nggak? Ini di bayangan saya udah mau ada quote di atas juga tadi. Kalau satu. Apa? Ya lupa quote ya kawan. Mas Wisnu mendadak sekali ya. Gak ada Udah koordinasi. ada terjadi. Gak ada koordinasi. Tadi belum ada koordinasi. Ini contoh. Ini contoh ya. Contoh gak ada koordinasi. Iya, jadi sebenarnya quote-nya itu ketika tidak ada yang dipertaruhkan, sebenarnya tidak ada yang bisa dimenangkan. Nah, Ketika kalau tidak ada kalau tidak ada yang dipertaruhkan, maka tidak bisa dimenangkan. tidak ada. Maka tidak ada chance untuk kemenangan. Tidak. Langsung ditulis editor. Wah. Ya tuh. Luas banget itu. Kelas langsung di zoom mukanya Iya, ya. Langsung awal 2025. Banyak kuat Tulis, saya terbit. tulis. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Awan 2025. Jadi udah terjawab ya. Iya, Keseruannya tantangan itu 99%, 1%-nya keseruan. Keseruan. keseruannya juga karena bisa dari tantangan itu. Jadi 100% tantangan isinya. Iya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Iya, oh boleh. Oke, karena sudah apa namanya lumayan memakan waktu lama. Iya. Sebenarnya tadi aja ini udah aus. Iya, silakan diminum dulu. Kayaknya udah habis deh lihat. Ya, Sama silakan cuma ya. sedikit teman-teman ya. Ayo langsung teman-teman. Kosong. Bisa dihidup. Ya ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya Nuha itu adalah isinya tim superhero. Nah dari mas-mas semuanya ini mau jadi apa nih? Ada mau jadi Batman kah, Iron Man kah? Dan Dijawab. bukan alasannya. Alasan
Nah, itu. Apa ini? Ini menyebut diri sendiri atau Ini menyebut dia sendiri. Kayak saya merasa saya adalah Batman. Karena saya selalu nyetin baknya malam-malam. Iya. Bisa. Kita boleh koordinasi dulu nggak? Biar nggak salah. Bisa. Kita sebenarnya semuanya mau Power Ranger merah. Jadi orangutan gambreng. Gambreng. Mungkin dari Mas Harda dulu nih, kira-kira superhero-nya mau jadi apa nih Mas Harda nih? Saya mau jadi apa ya? Jadi apa? Saya mau jadi Deadpool aja. Kenapa nih Mas kira-kira jadi Deadpool? Karena lucu dan menghibur. Jadi Sangat tidak sesuai. Tidak sesuai. Kok Lucu dan menghibur. Oke, berarti ITF ini selalu lucu dan menghibur. Oke, sekarang Mas Wisnu. Kalau saya jadi Hawkeye. Hawkeye. Oke, kenapa Mas? Yang gini-gini kan dia. Betul. Oke, kenapa tuh dia? Kenapa Karena jadi dia? saya merasa bahwa Hawkeye itu ya kan manusia biasa gitu. Manusia biasa tapi efeknya banyak banget. Pas Hawkeye itu kalau mungkin Mbak Puput melihat itu kalau misalkan Hawkeye itu ada, dia pasti menang. oh gitu. Oh gitu. iya. Oh, iya ya. Sama Arjuna bikin sendiri menang. kok. Sama Arjuna Kalah sama Krishna sebenarnya. Oh, Krishna kalah ya? Oke, Hawkeye. Oke, lanjut Mas Awan. Kalau saya kayaknya lebih mirip Iron Man. Oh, Waduh, Iron Man nih. Transformasinya cukup banyak. Oh, iya benar. Sama mental baja ya, mental Karena baja. kalau biasanya nih kayak ada Spider-Man dan lain-lain, itu alatnya biasanya. Oh, Kadang-kadang suka ditanyain dulu. keren keren. Bener sih, Sesuai ya, ini sesuai. Ini sesuai. Kadang-kadang kalau ada masalah apa juga tanyanya ke saya bingung kenapa saya ditanyain. Iya, iya. Ditanya gitu. Sumber solusi ya berarti ya. Super solusi. Mantap sih. Oke, kalau Mas Erik gimana Mas Erik? Kalau saya sendiri pengen jadi Doctor Strange. Dokter Strange. Mantap kali. Oh ya, karena filosofi hidupnya dia itu. Enggak. Jadi begini, Doctor Strange itu orang yang sebetulnya awalnya sombong tapi berusaha untuk menjadi lebih bijak. Asik. Tapi kelihatan sih sombong sih Mas. Mas Adi itu kayak sombong gitu. Awalnya sombong. Apa sombong? Diam aja udah begitu. Iya. Saya suka. Dokter Strange itu siapa ya Dokter Boyke Mas? Mungkin kita bisa undang Dokter Boyke di next episode. Boleh. Teman sejawatnya. 1 juta like dulu baru nanti kita undang yang terbaik kali ya. Oke, mungkin acara selanjutnya kita akan ada kocokan. Oke. Game. Nanti saya kocok, kemudian muncul satu pertanyaan ya. Bentar ini nggak di briefing ya? Iya, ini juga dari skrip. Silakan kalian jawab. Apa emang spontan aja teman-teman? Spontan ya. Spontan ya. Ini. Oke. Oh, dapat warna kuning jangan deh. Bikin sendiri, untuk sendiri. Ini cerita kita ngapain nih? Mbak kita ngapain nih? Kita ngapain? Buat semuanya ini buat semuanya. Oh. Oke. Pertanyaan dari masih ketutup. Oke. Kira nomor 2. Pertanyaannya, sebutkan salah seorang, mungkin dari back end, front end atau ITF, itu yang paling heboh kalau ada kendala selama proses development. Paling heboh, ayo sebutkan satu nama dari Ini mana aja. heboh atau banyak? Heboh. Apa? Orangnya berarti ini. Iya, orangnya heboh. Orangnya heboh. Kalau ada bug itu heboh. Itu gimana gitu. Heboh sendiri pada saat pengembangan. Semuanya heboh. Dari gue sendiri nggak? Oke, dan siapa nih Mas Erik dah? Mas Erik yang terus Iya. ada terakhir ya, Mas Erik. Ya, karena saya sering menerima report dari Mas Harda, mungkin Jadi yang paling heboh Mas Harda ya. Mas Harda ya. Oke, Mas Awan, siapa Mas Awan? Saya tidak mungkin memilih diri saya sendiri karena saya itu green flag. Green flag. Itu udah ada apa itu? Wow. Tapi, Sangat tapi kalau yang paling heboh dari sisi personal ya itu Mas Anda. Udah 2 nih poinnya, ada 2. Udah 2 nih. Mungkin teman-teman udah tahu karena memang kalau ada komplain dan lain-lain itu Dia yang kena. Iya. Dia yang langsung kena. Ini semuanya ya, bukan cuman yang di kita doang. Iya, Ini semua semuanya loh. staff, semua staff. Berarti dari semua staff Mas Harda yang heboh. Oke, ayo Mas Wisnu. Sama sih, sepertinya Mas Harda benar. Mas Harda emang orangnya heboh banget. Sangat heboh. Suka datangnya suka tiba-tiba barongsai. Lebay gitu. Lebay. Jadi kadang-kadang orang itu
udah mempersiapkan dramanya dia. Oh gitu, coba. Di jalan aja udah tahu nih mau marahin siapa nih. Kita tinggal king of drama. King of drama itu langsung ditaruhin kayak king gitu drama. Drama of the year. Itu pun bukan di pengembang doang ya. Kalau PS pun ya kalau kalah drama. King of drama. Oke. Nah, ini karena udah 3 orang nih Mas ya. Dari semuanya ini udah milih Mas Arta. Nah, Mas Arta itu siapa nih kira-kira yang paling Kita lihat Sebenarnya Mas Arta ada menyerang satu siapa? lagi. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kita sebenarnya takut mau nyebutin karena dia salah satu Oh, saya orang tahu penting di kayaknya. sini. Saya tahu Waduh. kayaknya. takut tiba-tiba hilang? Yang HP-nya baru, Yang iPhone HP-nya 15 Pro Max. Berarti tidak ada di antara kita ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Saya tahu deh. Derajatnya lebih tinggi daripada kita. Coba kalau misalkan ada yang komen, ada yang tahu mungkin. Waduh, dia Mungkin akan ada hadiahnya nanti. Nanti Oh, dia guys. keluarnya bisa dibeliin katus hidup. keluhnya dia biasa ngurusin bridging. Biasanya dia ngurusin bridging. Semoga orang ini nonton ya. Semoga orang ini nonton. Ya kalau orang boleh komen di bawah. Mungkin teman-teman dari Sobat Tuhan atau orangnya bisa langsung komen aja. Oke. Ya hari ini seru banget ya Mbak Seru Tasya. banget sih. Lumayan lelah, diminum dulu Mas walaupun udah pada habis udah. Urut aja gelasnya enggak apa-apa. Ada gimmick, ini gimmick ya dari tadi teman-teman. Ini gimmick ya sebenarnya. Ini nggak ada air. Ada loh, itu ada. Ada ya. Ada sih. Udah bocor itu. Bocor ya. Oke. Ya itulah tadi mungkin kita bisa sebut ya biasanya di sini tuh di Moha mereka berempat kita sebut dengan turbolele. Turbolele gitu kan. Jadi mereka itu tim-tim yang pantang menyerah gitu ya. Cepat, licin. Ayo dulu. Kayak belum pokoknya nggak ada air pun Nggak bisa mundur, masih nggak bisa tetap maju. hidup. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Iya. Ya, pokoknya nggak ada air pun masih tetap hidup. Nah itulah mereka. R-nya itu nggak ada. Oke, terima kasih untuk sobat-sobat Moha yang sudah menonton pada episode kali ini. Semoga nanti yang nonton itu bisa jadi makin ganteng. Amin. Makin cantik. Amin. Sehat terus. Bener gak Mbak? Iya benar. Ini mau pada sehat terus kan nih? Sehat, Sehat. harus Sehat. sehat ya untuk pengembangan dari tim RSIMA Moha. Oke, semoga dari tadi yang kita bicarakan itu bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk tim IT yang mungkin di luar sana lagi mengembangkan SIM RS ataupun IMR. Tapi kalau misalnya nanti tim IT agak kesulitan nih, itu boleh langsung aja dong kunjungin kita di nuha.care websitenya ataupun bisa langsung menghubungi nomor marketing di 0819 29 59 9888. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen. Mungkin ada topik-topik menarik lainnya yang bisa kita ambil buat minggu depan. Oke, mungkin itu saja dari kita. Terakhir ada pantun nih Mbak Tasya. Silakan. Boleh kita ini aja ya. Sautan. Oke. Oke. Mau diberikan lele. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Le.